Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman, sahabat, dan kawan-kawan yang baik. Hari ini kita dari LBH Yakusa bekerjasama dengan Majelis Wilayah Kahmi Kalimantan Barat, khususnya bidang hukum dan HAM, mengadakan wawancara permasalahan yang aktual di masyarakat yang kaitannya dengan pelayanan publik. Bersama kita hari ini perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat, karena kalau saya panggil Bapak masih muda, jadi kita panggil saja Bang Budi Rahman. Sehari-hari Bang Budi Rahman ini di perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Ombudsman Kalimantan Barat. Benar Bang ya? Siap, betul Bang. Selanjutnya tanpa berpanjang lebar, mari kita tanyakan kepada Bang Budi Rahman, Ombudsman ini makhluk apa sih? Terus kemudian keberadaannya, fungsinya kayak apa sih? Kaitannya dengan pengawasan pelayanan publik. Silakan Bang. Terima kasih Bang Surahmin dan pemirsa YouTube channel nih Bang ya. YouTube LBH Yakusa. YouTube channel LBH Yakusa, dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa di pagi hari yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kehormatan bagi saya diundang ke YouTube LBH Yakusa nih. Orang-orang yang berkecimpung di bidang hukum ya. Saya pikir ini suatu kehormatan dan suatu kesempatan yang berharga bagi saya pribadi maupun bagi Ombudsman secara kelembagaan. Nah, terkait dengan pertanyaan dari Bang Surahmin tadi tentang apa sejarah mungkin barangkali, kemudian tupoksi, tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Ombudsman, gimana kalau bisa ceritakan, sampaikan sedikit tentang sejarah kelahiran dari Ombudsman sendiri. Betul apa yang Abang katakan tadi, bahwa sebenarnya sejatinya istilah atau nama Ombudsman ini dalam sistem ketatanegaraan maupun dalam kelembagaan memang masih banyak warga masyarakat yang belum paham apa itu Ombudsman. Mungkin sama halnya mungkin dengan istilah presiden di 70 atau 80 tahun yang lalu ya, mungkin hal yang cukup asing bagi kita. Masyarakat sudah familiar dengan istilah sultan, prabu, raja, ya kan, sinuwun untuk mereka itu. Kemudian lahir istilah presiden sebagai istilah untuk kepala negara. Kemudian Ombudsman ini barang apa nih Pak? Apakah ini sesuatu yang sifatnya asing atau seperti apa? Jadi secara etimologi, secara bahasa, Ombudsman sendiri memang bukan bahasa Indonesia. Itu adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Skandinavia Bang. Oh, bukan bahasa Inggris ya? Bukan, Skandinavia, lebih tepatnya dari Swedia. Jadi bahasa Swedia yang artinya secara harfiah, secara etimologi artinya adalah perwakilan. Nah, istilah Ombudsman sendiri lahir dalam ketatanegaraan di Swedia itu berangkat dari pengalaman ketika Swedia itu dijajah Perancis. Jadi rajanya diasingkan ke Turki. Pada saat diasingkan, Raja Charles namanya itu melihat ada satu sistem lembaga yang di bawah otoritas Kesultanan Ottoman atau Utsmani, itu ada namanya Muktasib, yaitu wakil-wakil raja yang dibentuk untuk mengawasi kinerja aparat kerajaan. Oh, ini bukan berasal dari budaya Eropa ya? Bukan. Ombudsman ini ya? Bukan. Seperti halnya dengan HAM gitu ya? Bukan. HAM itu kan berangkat dari Duham gitu kan? Iya. Di Inggris ya? Declaration of Human Rights gitu ya. Bukan. Kalau Ombudsman memang lahir dari tradisi Utsmani. Kalau kita telisik secara lebih jauh lagi, sebenarnya sudah muncul sejak zaman Khalifah Umar. Oh, lebih jauh lagi. Khalifah Umar tuh punya lembaga yang namanya Qadi Al-Qadat. Jadi yang kita dengar cerita ceramah almarhum Ustaz Zainuddin Masjid ketika Umar mengangkut gandum karena itu kerja-kerja dari Qadi Al-Qadat yang kemudian menjadi ombudsman yang memantau pelayanan publik. Ya, mungkin secara birokrasi aparatnya melaporkan hal yang baik-baik, cuman secara realnya masih ada masyarakat yang kesusahan, dan itu dipantau oleh
apa bahasa kita tuh belusukan kali ya, Nah, belusukan yang belusukan. disistematisasikan dalam ketatanegaraan. Ya, betul seperti itu, Bang. Jadi spiritnya adalah spirit untuk memastikan bahwa pelayanan atau servis lembaga negara itu betul-betul tepat guna dan tepat sasaran. Dan Tidak ada berjalan dengan baik, penyimpangan, ya. tidak ada penyelewengan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau dalam konteks Indonesia, Bang Surhamin, Ya. itu lahirnya ombudsman secara formal sendiri dimulai atau dilakukan pada saat pemerintahan almarhum Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Oh, Gus Dur ya. Gus Dur Zaman itu ada adalah Presiden Gus Dur. Bapak Ombudsman RI. Jadi melalui Kepres nomor 44 pada saat itu Presiden Gus Dur mengeluarkan yang namanya Kepres 44 membentuk namanya Komisi Ombudsman Nasional. Ya. KON. Ya. Ya. Istilah awal berdirinya Ombudsman tahun 2000, Bang. Tahun 2000. Dia menggunakan Kepres. Kemudian Gus Dur mewasiatkan atau menyampaikan kepada publik Ya. perlunya suatu lembaga yang membantu presiden, membantu pemerintah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik itu bisa diselenggarakan dengan baik, dengan sesuai dengan tujuan didirikannya Republik ini seperti itu. Nah, kemudian Gus Dur bilang soalnya kalau kita bentuk pakai undang-undang ini akan lama prosesnya. Jadi diserap menjadi bagian daripada lembaga negara. Gitu. Lembaga negara. Jadi sifatnya lembaga negara yang sifatnya independen sifatnya independen dan permanen, Bang. Permanen seperti itu. Bukan ad hoc ya. Bukan sementara ya. Bukan sementara. Lalu menjadi semakin kuat keberadaan Ombudsman dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Dan semakin diperkuat lagi, Bang Surhamin, itu dengan lahirnya Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009, di mana ada lebih dari 20 atau 30 kata yang mengatur tentang keberadaan Ombudsman. Nah, kemudian lahirnya dengan Undang-Undang Pemda, Undang-Undang nomor 14 kan ya? Nomor 32 atau 23? Ya, lupa juga saya. Iya, tahun 2014 ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 lahir Undang-Undang Pemda disebut itu ada kewenangan khusus tentang Ombudsman, di mana kepala daerah itu di pasal 361 wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Karena ini kaitannya dengan undang-undang, tentu ada sanksi. Apa sanksi pelanggaran? Jika kepala daerah tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman maka mendapatkan sanksi untuk pembinaan di Kemendagri. Pembinaan? Iya, itu di pasal 351. Sanksi yang lebih berat lagi ada? Sanksi yang lebih berat lagi. Semacam sanksi penjara, pidana begitu? Itu ada diatur di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009. Itu undang-undang tentang apa itu? Tentang pelayanan publik. Pelayanan publik ya. Jadi kalau ada pelaksana atau penyelenggara pelayanan publik yang abai atau tidak melaksanakan pelayanan publik dengan baik, tidak membuat standar pelayanan, tidak membuat pelayanan yang baik, melanggar melakukan perbuatan maladministrasi yang setelah direkomendasikan oleh Ombudsman untuk dilakukan tindakan korektif tapi tidak dilakukan, itu ada sanksi yang mengatur. Terus kemudian yang saya mau tanyakan lagi, pelayanan publik yang termasuk kategori pengawasan dari Ombudsman itu apa saja itu? Oke. Jadi pelayanan publik Bang Surhamin itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara atau penyelenggara publik yang sifatnya adalah barang, jasa, dan administrasi. Oh, dari 3 ya? Iya, 3 itu Bang Budi ya. Itu kalau dalam konteks Ombudsman adalah penyelenggaraan pelayanan yang pembiayaannya berasal dari APBN dan APBD. 2 ya? Iya, jadi keuangan negara begitu ya? Yang berasal dari keuangan negara, baik dilaksanakan oleh pemerintah, maupun swasta, BUMN, BUMD maupun swasta. Jadi swasta pun jika dia menyelenggarakan pelayanan publik yang sumber dananya berasal dari APBN dan APBD, dia masuk menjadi objek pengawasan Ombudsman. Oh gitu. Jadi pengawasan menyangkut pengawasan keuangan negara ini bukan KPK saja ya. Jadi melibatkan stakeholder yang ada dalam kelembagaan negara ya. Salah satunya Ombudsman ini ya. Ya kalau sederhananya kalau KPK itu ranahnya pada wilayah korupsi ya Pak, ya. Kalau kita ini kan pada maladministrasi. Apa beda korupsi dengan maladministrasi? Jadi kalau sederhananya kita bahasa pakai orang kampung ya. Maladministrasi embrio korupsi lah. Oh, cikal bakal korupsi. Pemantiknya lah. Pemantik, pungutan liar, jumlahnya 1.000-2.000. Itu bisa dilaporkan Ombudsman termasuk perbuatan maladministrasi. Penundaan berlarut,
Ya. Artinya kalau kita mengurus KTP harusnya 3 hari jadi dibikin 3 minggu, itu termasuk perbuatan maladministrasi. Itu kaitannya dengan itu. Bagaimana kira-kira misalkan kita sebagai warga masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan dengan terlalu lama lah misalkan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk seperti itu? Oke, itulah kembali kepada niat atau semangat pembentukan ombudsman di Indonesia sendiri pada masa itu, pasca reformasi demokrasi kita sedang berkembang, ekspektasi masyarakat untuk merasakan penyelenggaraan negara yang lebih baik semakin meninggi, maka memang sangat tepat ketika itu pada masa itu tokoh-tokoh nasional kita termasuk yang paling besar peran adalah Presiden Abdul Rahman membentuk ombudsman karena itu untuk memberantas korupsi kecil-kecilan, dan itu meresahkan sekali. Jadi sangat meresahkan dan memberatkan. Dan itu hampir menjadi kalau dalam istilah Eric Fromm itu sebagai the pathology of normalcy. Jadi kalau kita tuh menganggap sesuatu yang menyimpang itu dianggap biasa. Uang sogok kita anggap biasa, uang pelicin dianggap biasa. Jadi penyakit ya, patologi. Penyakit patologi, tapi orang udah anggap biasa. Tapi kalau jadi biarkan negara kita tidak maju. Nah, kembali ke pertanyaan Bang tadi, bagaimana apa yang bisa dikategorikan sebagai penyakit atau peran publik yang bisa dilaporkan ombudsman. Nah, sederhananya itu saya katakan tadi adalah maladministrasi yang yang merugikan warga atau masyarakat atau penduduk dalam bahasa undang-undang itu, baik secara material maupun non material. Jadi kalau Bang Suramin ke kelurahan ngurus surat izin usaha, SIUP, kemudian petugas kelurahannya sikapnya masam mukanya atau ketus, itu bisa termasuk dilaporkan ke ombudsman dalam kategori tidak memberikan pelayanan, dalam kategori tidak patuh. Jadi kalau dalam kategorisasi yang ada di ombudsman ada 10 bentuk maladministrasi Bang Suramin. Antara lain itu adalah pungutan liar, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak profesional, tidak patuh, tidak prosedural, diskriminatif. Ada lebih kurang ada 10 jenis. Hal yang sifatnya remeh, tapi itu menjengkelkan dan memperburuk pelayanan seperti itu. Caranya sekarang kita sebagai warga masyarakat mau melaporkan itu gimana caranya? Nah, kalau caranya tentu melapor ke ombudsman itu ada syarat formil dan syarat material. Syarat formilnya tentu antara lain sebagaimana umumnya kita melapor, kita membuat identitas, kita membuat kronologi laporan, kemudian kita membuat dokumen-dokumen yang diperlukan. Seperti apa dokumennya itu yang diperlukan? Dokumen seperti mungkin kalau Abang ngurus sertifikat ya. Misalkan sertifikat tanah kan. Abang bawa fotokopi sertifikat yang kalau misal pecah bidang atau ukur ulang ya. Tapi kalau permohonan baru mungkin Abang bawa namanya PNBP-nya atau kwitansi. Berkas yang sudah Abang bawa. Nah, itu perlu dibawa. Kalau emang Abang sebagai korban langsung tentu cukup bawa KTP, tapi kalau sebagai penerima kuasa perlu namanya surat kuasa. Ini pihak kuasanya, pihak kuasanya kan sering juga melakukan advokasi kan kepada masyarakat. Jadi memang kita seringkali juga menerima kuasa untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan hukum lah. Kaitannya misalkan dengan ini kan juga bisa juga menjadi objek masalah hukum juga kan. Jadi kita bisa sebagai penerima kuasa untuk melaporkannya seperti itu bisa. Yang jelas harus disertai dengan surat kuasa ya Bang ya. Kemudian dari segi materialnya permasalahan yang Abang laporkan ini belum dibawa ke ranah pengadilan. Belum. Kalau belum disidangkan itu bisa lapor ke ombudsman. Karena apa? Karena ombudsman ini kan sifatnya alternatif dispute solution. Jadi penyelesaian masalah di luar pengadilan. Makanya mekanismenya mediasi bisa, konsiliasi bisa. Artinya penyelesaian yang dilakukan oleh ombudsman itu tindak lanjutnya itu lebih murah dan mudah dan lebih cepat ya. Lebih cepat. Mudah-mudahan memang gratis. Dalam arti sesungguhnya Bang. Kalau seandainya nanti kemudian dalam tindak lanjut misalnya laporan itu ada namanya rapat, ada konsiliasi, ada tinjauan lapangan, semua ditanggung oleh ini kan terakhir ini kan kita seringkali dikhawatirkan lah kaitannya dengan pengaduan ini kan, karena wilayah pengaduan dengan wilayah fitnah itu seringkali itu kan tipis ya. Nah, terus kemudian bagaimana untuk melindungi pengadu ini kira-kira? Baik, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 itu dijelaskan salah satu mekanisme untuk
melindungi Iya. atau memberikan garansi. Takut dikriminalisasi lah kalau Ya, bahasa kerennya itu. ada salah satu klausul yang menyatakan bahwa pelapor berhak atau dapat dirahasiakan, dirahasiakan identitasnya. Oh, gitu. Dan ini Bang, yang perlu saya sampaikan juga, identitas pelapor ini sepanjang dia tidak mau dibuka identitasnya sampai kepada saya, kalau di ombudsman masing-masing laporan itu ditangani oleh masing-masing asisten. Yeah. Saya Budi Rahmat menangani asisten menangani laporan Bang Surhamin. Yeah. Bang Surhamin minta rahasiakan identitasnya. Sampai saya nanti pensiun atau saya keluar dari ombudsman, saya tetap harus merahasiakan identitas apa. Wajib kerahasiaan itu. Nah, seperti itu. Untuk menegaskan kerahasiaan itu pelanggaran, ada nggak sanksi pelanggaran terhadap membuka kerahasiaan pelapor? Oh jelas ada Bang. Itu kita ada ya? namanya kode etik ombudsman ada. Ada ya. Jadi ada. Menjaminlah kepada masyarakat supaya tidak terlalu khawatir lah ya kalau mereka melapor. Seperti itu. Terus yang saya ingin juga sampaikan untuk syarat material yang juga perlu dipahami oleh pemirsa sekalian, ketika untuk melapor ke ombudsman itu harus dipastikan bahwa kejadian atau peristiwa yang dilaporkan itu tidak lebih dari jangka waktu 2 tahun. Tidak boleh lebih dari jangka waktu 2 tahun. Kalau misalnya laporan atau permasalahan itu sudah daluarsa lebih dari 2 tahun, maka solusinya adalah melapor kembali ke instansi terlapor. Jadi harus sudah pernah melapor ke instansi yang dilaporkan. Contohnya ke Polda, Abang bikin LP laporan polisi tidak di TL selama berbulan-bulan. Abang sudah komplain dulu ke Paminal atau Propam atau kepolisian. Nah, nanti kalau tidak ada tindak lanjut, baru kita sebagai ombudsman, sebagai lembaga negara pengawas penyelenggara pelayanan publik melakukan tindak lanjut itu. Bisa nggak? Sudah. Yang lainnya ada lagi nggak yang kaitannya dengan ombudsman ini? Yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Jadi selain apa yang sudah disampaikan di awal tadi tentang keberadaan ombudsman, ini kan kita ini sekarang masuk era disrupsi informasi ya Bang. Ya. Dimana Abang tadi mengatakan bahwa ada fenomena dimana ketika seorang melapor itu justru dia menjadi terlapor, justru kriminalisasi. Ya. Nah seperti itu. Jadi untuk ombudsman sendiri punya mekanisme yang namanya tahapan-tahapan penyelesaian laporan Bang Surhamin. Jadi kami ini menegaskan diri sebagai lembaga negara yang sifatnya imparsial Bang ya. Jadi kami ini bukan pengacara masyarakat, tapi juga bukan pembela pejabat. Nah, bagaimana action imparsial di sini independen ya. Bagaimana kami membuktikan imparsialitas kami sebagai lembaga negara tersebut? Tentu kami punya mekanisme dalam penyelesaian laporan. Jadi kami tidak ujuk-ujuk kalau orang Jawa bilang. Tidak serta-merta, tidak serta-merta menerima laporan sebagai suatu kebenaran. Betul. Jadi kami punya batu uji namanya pertama klarifikasi. Check and recheck lah. Ya, klarifikasi. Jadi setiap informasi masuk kami itu pertama kami lakukan adalah klarifikasi. Klarifikasi baik melalui surat maupun melalui pertemuan secara langsung. Kemudian kami punya namanya investigasi. Dan untuk meneliti atau menilai. Pengertian investigasi di sini penyelidikan lah ya. Penyelidikan ya mungkin sebagaimana juga penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian maupun di lembaga negara lainnya seperti itu. Kami juga punya kerjasama dengan kepolisian dalam hal untuk meningkatkan kualitas SDM di ombudsman. Kita punya pelatihan intelijen, punya pelatihan yang sifatnya terkait dengan investigasi itu. Oh jadi kemampuannya tidak diragukan lah ya. Insya Allah sih walaupun lembaga negara baru kami terus memperkaya dan memperbanyak pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi lebih baik seperti itu. Jadi demikian kawan baik, sahabat baik dan teman-teman yang baik bahwa tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bang Budi Rahman, Kepala Pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, bahwa bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan publik berdasarkan penjelasan dari Bang Budi ini bisa melaporkan
permasalahan yang mereka hadapi supaya dicarikan solusinya. Terakhir Bang Budi, closing statementnya apa kira-kira kepada masyarakat? Saya persilakan sebelum acara ini ditutup. Jadi saya mengajak dan mengimbau masyarakat khususnya di Kalimantan Barat untuk berani melapor, karena berani melapor itu baik. Jadi kalau kita abai atau kita cuek dengan kondisi yang kita alami dan kita rasakan, tentu itu tidak akan memperbaiki keadaan. Beranilah melapor untuk kehidupan yang lebih baik. Saya rasa itu. Terima kasih para pemirsa. Demikian wawancara saya dengan Bang Budi Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.